Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, kita umat Islam baru saja menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, dan hari-hari ini kita memasuki bulan Syawal. 1 bulan penuh kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan ibadah Ramadan dengan harapan agar tumbuh pada diri kita sikap takwa, yaitu semangat dan sikap untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti taat menjalankan perintah-perintah Allah, juga taat meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya setelah berakhirnya Ramadan, bagi seorang mukmin yang berhasil dalam menjalani ibadah Ramadan, bukan lantas berhenti dalam ketaatan dan semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Justru berbekal dari semangat Ramadan, spirit yang diwujudkan oleh ibadah-ibadah di bulan Ramadan, akan tumbuh pada diri orang mukmin tadi sikap takwa untuk senantiasa lebih menaati perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Di antara wujud daripada sikap takwa itu mencintai amal-amal soleh yang memang dianjurkan di dalam agama. Salah satu ibadah yang dianjurkan di dalam agama Islam di bulan Syawal adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Memang puasa 6 hari di bulan Syawal ini hukumnya tidaklah wajib. Ulama menyimpulkan bahwa hukum puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah mustahabbah, sunnah yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada derajat wajib. Meskipun demikian, dalam hadis disebutkan bahwa jika seorang mukmin menjalankan puasa ini, pahalanya, fadilahnya insya Allah juga besar. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, wa atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikuti sesudahnya 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka puasanya itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana penjelasan hadis ini? Penjelasannya adalah bagaimana puasa Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal bisa setara dengan puasa 1 tahun. Penjelasannya adalah bahwa dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa, juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang sama 10 kali lipat. Jadi setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan
ganjaran atau pahala 10 kali lipat dari kebaikan tersebut. Di dalam Al-Quran disebutkan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka baginya pahala balasan 10 kali lipatnya. Berdasarkan dalil ini, dan juga ada di hadis yang lain, misalnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini mengutip ayat Al-Quran tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan kebaikan maka baginya adalah 10 kali lipatnya sebagai balasan. Au azid, atau aku tambah lebih dari 10 kali lipat. Ini yang dalam hadisnya. Jadi au azid ini ada di dalam hadis qudsi. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak ada. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fajazaohu sayyi'atun mithluha au aghfir. Tetapi orang yang melakukan kejahatan, satu buah kejahatan, satu buah kesalahan, satu buah dosa, maka balasan daripada dosa itu hanya satu. Atau mungkin jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni kesalahan itu. Inilah kemurahan Allah seperti yang dinyatakan di dalam hadis qudsi ini. Apa kemurahan Allah tadi? Yaitu jika seorang hamba melakukan kebaikan, satu kebaikan saja, pahalanya adalah 10 kali lipat dari kebaikan itu atau bahkan lebih. Tetapi jika seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka balasan dari Allah tidak lain hanya satu kesalahan yang sama. Satu balasan kesalahan saja. Atau mungkin jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni kesalahan tersebut. Nah, berdasarkan hadis qudsi dan juga ayat Al-Quran pada surat Al-An'am tadi, bahwa setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipatnya, maka kalau puasa Ramadan itu 1 bulan, jumlahnya secara global 30 hari, ditambah 6 hari puasa di bulan Syawal, berarti jumlahnya 36 hari. 36 hari puasa, pahalanya itu setara dengan kali 10. 36 hari dikali 10 sama dengan 360. Dan 360 hari itu adalah usia 1 tahun. Nah, itulah penjelasannya kenapa orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan, kemudian jika dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu ibaratnya dia puasa 1 tahun, karena ganjaran atau pahala dari setiap kebaikan itu adalah 10 kali lipatnya. Sehingga kalau orang berpuasa 1 bulan Ramadan, 30 hari misalnya, ditambah 6 hari di bulan Syawal menjadi 36, dikalikan 10 kali lipat pahalanya masing-masing, maka akhirnya pahalanya adalah setara dengan 360 kebaikan. Dan itu adalah usia 1 tahun. Umur 1 tahun. Nah, itulah penjelasannya di antara fadilah dari puasa Ramadan yang diteruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, itu setara dengan puasa 1 tahun. Dalam hadis yang lain juga ada hal yang mirip dengan itu, yaitu tentang fadilah puasa 3 hari di setiap bulan, atau yang disebut dengan Ayyamul Bid, yaitu puasa pada hari-hari terang bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Qamariyah, atau bulan-bulan pada tahun Hijriah. Itu juga pahalanya
kalau kita laksanakan 1 tahun penuh, itu juga dikatakan dalam hadis sebagai kasiyamid dahri, seperti puasa 1 tahun. Hadisnya mungkin perlu saya bacakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma thalathata ayyamin min kulli syahrin kana kasiyamid dahri." Rawahu Nasai. Artinya, man shoma thalathata ayyamin min kulli syahrin, artinya barang siapa yang berpuasa 3 hari dari setiap bulan Qamariyah maksudnya, kana kasiyamid dahri, maka itu sama dengan puasa 1 tahun. Au siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin siyamud dahri. Ada juga riwayat yang lain bahwa puasa 3 hari pada setiap bulan itu sama dengan puasa setahun. Atau yang disebut dengan ayyamul bid, hari-hari terang bulan, tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Qamariyah. Nah, bagaimana hitung-hitungannya sehingga puasa 3 hari setiap bulan itu sama dengan puasa setahun, hampir mirip dengan kasus Ramadan plus 6 hari kasus puasa di bulan Ramadan plus puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, puasa al-ayyamul bid, puasa 3 hari setiap bulan itu, kalau kita lakukan secara utuh setiap bulan kita laksanakan, maka setiap bulan kan 3 hari. 3 hari kali 12 bulan. 3 kali 12 sama dengan 36 hari. Jadi ya, kalau kita rutin melaksanakan puasa ayyamul bid setiap bulan, itu berarti jumlah hari yang kita amalkan puasa di situ adalah 3 hari itu setiap bulan kali jumlah bulan 12. 3 kali 12 sama dengan 36. Berarti 36 hari puasa dalam setahun. Nah, amalan puasa 36 hari ini pahalanya dikalikan 10. 10 kali lipatnya 36 kali 10 sama dengan 360. Jadi pahala puasa ayyamul bid yang rutin kita laksanakan setiap bulan itu total 1 tahun 36 hari. Dan janji Allah, pahala yang dijanjikan oleh Allah yaitu 10 kali lipat. Sehingga jumlahnya 36 kali 10 sama dengan 360. Dan itu adalah usia hari, usia tahun. Jadi jumlah hari dalam setahun. Nah, ini ada kemiripan dan dua-duanya disebut di dalam hadis tentang fadilah puasa 6 hari di bulan Syawal plus puasa Ramadan, itu sama seperti puasa setahun. Begitu juga puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulan Qamariyah, jika dilaksanakan secara rutin setiap bulannya, maka itu juga disebut di dalam hadis riwayat Nasai tadi, kasiyamid dahri, seperti puasa 1 tahun. Para pemirsa sekalian, terus bagaimana melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini? Apakah harus dilaksanakan secara berurutan 6 hari berturut-turut atau boleh terpisah-pisah? Kemudian haruskah misalnya dilaksanakan persis setelah hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri adalah 1 Syawal, kemudian harus dimulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ataukah boleh di tengah bulan Syawal atau di akhir bulan Syawal? Nah, menurut para ulama, pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini cukup bebas. Artinya tidak harus berurutan. Boleh tidak berurutan. Sekarang sempatnya 1 hari, lusa 1 hari lagi, kemudian berikutnya 1 hari, pokoknya jumlahnya 6 hari di bulan Syawal. Tetapi para ulama mengatakan jika dilakukan secara berurutan, itu akan lebih afdol. Tetapi kalau tidak pun,
tidak apa-apa dan tidak mengurangi pahalanya. Jadi boleh dilakukan mutatabi'an secara berturut-turut, bersambung begitu 6 hari. Bisa juga mutafarriqah, terpisah-pisah antara satu hari dengan hari yang lain sesuai dengan kesempatan dan kemampuan kita. Boleh di awal bulan, asal bukan tanggal 1 ya. Boleh di tengah, boleh di akhir. Tetapi jika kita melakukannya secara berurutan, itu kata ulama itu afdol. Nah, kemudian bagaimana jika seandainya di dalam bulan Ramadan itu kita punya hutang? Misalnya kita sakit di bulan Ramadan atau melakukan safar di bulan Ramadan sehingga kita menanggung hutang puasa Ramadan. Ketika di bulan Syawal ini, mana yang kita dahulukan? Puasa 6 hari bulan Syawal atau harus mengqadha apa yang kita tinggal dari puasa Ramadan itu terlebih dahulu? Para ulama mengatakan bahwa apa yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Dan ketika seseorang itu berhalangan dan kemudian meninggalkan salah satu atau beberapa hari di bulan Ramadan karena uzur tertentu, maka ketika Ramadan sudah berakhir, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk membayar kewajibannya, membayar hutangnya, mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu terlebih dahulu. Nah, kalau kewajibannya untuk mengqadha puasa Ramadan itu sudah selesai, baru bisa dilanjutkan dengan puasa sunnah, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Jadi tidak kita dahulukan yang sunnah dulu, sementara yang wajib yaitu mengqadha puasa Ramadan yang kita tinggal itu diabaikan. Tapi harus kita dahulukan yang wajib yaitu mengqadha puasa Ramadan, baru kemudian melaksanakan puasa sunnah yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Pemirsa sekalian, sekarang kita membicarakan tentang apa sebetulnya hikmah daripada perintah atau anjuran puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Beberapa ulama mencoba untuk mengurai apa sebetulnya rahasia di balik perintah puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Di antara pendapat yang ingin saya kutip di sini adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa di antara faedah atau hikmah diperintahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah pertama, untuk menyempurnakan puasa Ramadan sehingga pahalanya menjadi genap seperti pahala puasa 1 tahun, seperti yang sudah disebut dalam hadis tadi. Seandainya hanya puasa Ramadan saja, 30 hari saja, tanpa 6 hari di bulan Syawal, tentu saja pahalanya mungkin tidak sampai seperti pahala puasa 1 tahun. Karena jumlahnya hanya 300. Dan 300 itu belum genap jumlah hari dalam setahun yang sekitar 360-an. Nah, ini yang pertama. Jadi bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal setelah dilaksanakan Ramadan itu berfungsi untuk menggenapkan pahala puasa Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal tadi supaya genap seperti puasa satu tahun. Ini faedah yang pertama atau hikmah yang pertama. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal ini kalau dibandingkan dengan sholat, ini ibaratnya mirip dengan sholat rawatib. Sholat yang berada ba'diyah atau qobliyah. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan sebelum Ramadan. Meskipun beliau tidak memerintahkan
dengan hadis qaulinya kepada kaum muslimin tentang puasa Sya'ban, tapi bahwa yang dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak puasa. Kemudian itu sebelum Ramadan. Kemudian setelah Ramadan di bulan Syawal ada anjuran untuk menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan bahwa ini ibaratnya kalau sholat itu ibarat as-sholat ar-ratibah lil faraid. Jadi sholat yang menyertai sholat fardu, ada qabliyah, ada ba'diyah. Jadi ibaratnya begitu. Nah, sekaligus fungsinya sholat sunnah atau puasa sunnah terhadap puasa yang wajib itu memiliki fungsi untuk melengkapi, menyempurnakan hal-hal yang kurang dari ibadah-ibadah yang wajib tadi. Misalnya kalau kita melakukan sholat sunnah, itu dapat menyempurnakan, memperbaiki apa-apa yang kurang dari sholat-sholat fardu yang kita lakukan. Begitu juga puasa ini. Puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Mungkin dalam pelaksanaan puasa Ramadan yang wajib ini kita masih memiliki kekurangan-kekurangan. Dan kekurangan itu kemudian bisa dilengkapi, diperbaiki, disempurnakan dari pahala puasa-puasa sunnah, baik yang sebelum Ramadan ataupun sesudah Ramadan. Nah, ini didasarkan kepada hadis. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mengatakan, aku telah mendengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaunya bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Sesungguhnya hal pertama yang akan dihisab, yang akan dihitung dari manusia pada hari kiamat kelak dari amal perbuatannya adalah salatnya. Jadi di antara amal-amal ibadah kita, amal perbuatan kita, pertama-tama yang akan dilihat dan dihisab adalah salat kita. Qala, Nabi kemudian bersabda, Yaqulu Rabbuna Azza wa Jalla li malaikati. Nah, nanti ketika sudah dilihat sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada malaikat-malaikat pembantunya, Unduru fi sholati abdi. Wahai para malaikat, lihatlah pada sholat hamba-hambaku. Atammaha au naqasaha. Adakah hambaku ini menyempurnakan sholatnya ataukah kurang dalam menjalankan sholatnya? Adakah sholatnya sudah sempurna ataukah masih ada kekurangan pada sholatnya? Ini perintah Allah kepada malaikat dalam hadis ini. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Seandainya sholat seorang hamba ini tadi sempurna, ya nanti akan dicatat sebagai sempurna dengan nilai yang sempurna juga. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Seandainya dari pemeriksaan ibadah sholatnya tadi ada sesuatu yang kurang, ada kekurangan-kekurangan, maka qala, Allah kemudian berfirman, Unduru, kalau yang fardu-fardu tadi itu ada kekurangan, lihatlah hal li'abdi min tatawwi', hal li'abdi min tatawwu'in, lihatlah apakah hambaku ini memiliki ibadah-ibadah sunnah. Ya. Fa in kana lahu tatawwu', seandainya hambaku ini tadi juga rajin melaksanakan ibadah sunnah, qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Maka kekurangan pada hal yang wajib tadi sempurnakanlah dengan pahala-pahala atau kebaikan dari amalan-amalan sunnahnya. Dari sini menjelaskan, hadis ini menjelaskan bahwa amalan-amalan yang wajib seandainya memiliki kekurangan
itu nanti akan bisa digenapkan, diperbaiki dan disempurnakan nilainya dari amalan-amalan sunnah yang rajin kita lakukan. Sehingga sama dengan sholat adalah puasa. Puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Ketika dalam penilaian Allah puasa kita kurang sempurna, maka ketika kita juga memiliki amalan puasa sunnah yang lain, termasuk 6 hari di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang lain, itu puasa-puasa sunnah tadi, amalan-amalan sunnah tadi, akan bisa membantu menyempurnakan nilai-nilai sesuatu yang wajib tadi, ibadah-ibadah yang wajib tadi. Sehingga di sini puasa 6 hari di bulan Syawal, meskipun statusnya sunnah, itu nanti bisa membantu menggenapkan, memperbaiki atau menyempurnakan nilai ibadah-ibadah fardu kita, baik puasa maupun sholat kita. Ini fungsi yang kedua atau hikmah yang kedua atau faedah yang kedua dari puasa sunnah, semacam puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian hikmah atau faedah yang ketiga, jika kita ternyata setelah puasa Ramadan yang bersifat wajib itu tetap rajin menjalankan puasa, ini menunjukkan keberhasilan puasa Ramadan kita. Artinya terbentuk ketaatan di dalam diri kita. Dan itu adalah salah satu tanda diterimanya atau suksesnya atau lulusnya ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan. Jadi sebuah kebaikan yang kita jalankan, jika itu memang kita laksanakan dengan baik, salah satu indikator kesuksesan atau kelulusan atau kesempurnaan dari ibadah yang kita lakukan adalah keberlanjutan kebaikan itu pada masa-masa sesudahnya. Ibaratnya sholat. Sholat itu dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu yaitu sholat yang benar-benar sholat. Benar-benar yang dilaksanakan dengan jisman wa ruhan, secara fisik maupun secara rohani. Nah, itulah sholat yang akan menghasilkan efek dalam perilaku individu tadi di luar sholat, dalam bentuk akhlak mulia. Tanha anil fahsya wal munkar. Ketika orang sholat dengan benar, maka dampaknya apa? Dampaknya adalah akhlak al-karimah, ketaatan kepada Allah, suka melakukan hal yang baik, dan juga menjauhi hal-hal yang mungkar. Nah, itu as-sholat. Begitu juga puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu berhasil membentuk pribadi takwa, maka salah satu tanda keberhasilannya adalah berlangsungnya sikap takwa tadi, tidak hanya di bulan Ramadan, juga sampai ke bulan-bulan sesudahnya. Tandanya yaitu dengan ketaatan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah, dan juga ketaatan dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak saja yang haram tapi bahkan yang makruh pun itu diupayakan untuk dihindari. Jadi ini adalah hikmah yang ketiga. Kemudian hikmah yang lain adalah bahwa kalau kita menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Ini menunjukkan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini meneguhkan penghambaan kita kepada Allah dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita wujudkan dalam bentuk ketaatan. Dan kesyukuran yang seperti ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah manusia sempurna yang sudah maksum, sudah dijaga dari dosa-dosa. Bahkan kalau ada dosanya pun sudah diampuni oleh Allah dan dijanjikan padanya surga kelak di hari akhir. Tapi bagaimana Rasulullah ketika sudah dijanjikan semacam itu? Apakah kemudian dia hidup senang-senang, berleha-leha? Ternyata tidak.
ternyata justru dengan begitu Rasulullah menunjukkan syukurnya kepada Allah dengan menambah ketaatan dan ibadah yang lebih dahsyat. Setiap malam beliau selalu sholat malam yang begitu panjang, bagi orang biasa mungkin melelahkan. Tapi semuanya itu dilakukan oleh Rasulullah setiap malam. Sehingga pada suatu saat kaki Rasulullah itu bengkak karena terlalu lama berdiri menjalankan sholat malam. Sehingga istri beliau sempat semacam memprotes, tapi bukan protes ya, menyatakan begini, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal sampai seperti ini? Engkau sholat begitu lama sampai kaki engkau itu bengkak sedemikian rupa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa engkau, baik yang sudah maupun yang akan datang. Tapi apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Kata Rasulullah, tidakkah saya seharusnya menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau Allah sudah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa saya, baik yang lalu maupun yang akan datang, bukankah seharusnya saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka apa yang saya lakukan seperti ini, dengan sholat malam yang panjang, dan bahkan sampai menyebabkan kakinya bengkak, ini adalah perwujudan dari kesyukuranku kepada Allah, kata Rasulullah. Begitulah kira-kira. Nah, karena itu seorang mukmin yang baik tentu saja ketika sudah merasa diberi oleh Allah rahmat, nikmat dengan di bulan Ramadan dan juga dalam kehidupan secara umum, maka akan muncul rasa syukur. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, termasuk menjalankan hal-hal yang tidak saja yang fardu, tapi juga yang sunnah. Sehingga kalau kita menjalankan amal ibadah yang sunnah seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, ini juga bagian dari perwujudan sikap syukur kita kepada Allah, yaitu dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para pemirsa sekalian, sedikit penjelasan seputar puasa 6 hari di bulan Syawal, baik hukumnya, fadilahnya, ataupun pahalanya, sekaligus mungkin hikmah-hikmah dan faedah-faedah dibalik dianjurkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang taat menjalankan perintahnya, dan taat menjauhi semua apa yang dilarangnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang salah adalah dari saya, dan jika apa yang saya sampaikan adalah benar, maka itu semata-mata atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.